Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Yang kedua ada Ghazwah Hunain atau perang Hunain, di mana kaum muslimin mengalahkan suku Hawazin dan Saqif. Yang ketiga adalah Ghazwah Taif atau perang Taif. Dan yang keempat, kematian Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama, pengembalian relik salib sejati ke Yerusalem oleh Kaisar Heraklius. Yang kedua, masih dari Kaisar Heraklius, ia mengeluarkan dekret bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Yang ketiga, penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Yang keempat adalah berakhirnya pemerintahan Raja Mahendrawarman I dari Kerajaan Pallava, India, digantikan dengan pemerintahan Raja Narasimhawarman I. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 8 hingga 9 Hijriah bertepatan dengan tahun 630 Masehi selengkapnya. Kita masih ada di peristiwa Fathu Mekah, tapi sudah sampai di kisah-kisah akhir ya. Kita sudah membaca tentang beberapa orang yang masuk ke dalam daftar hitam yang harus dieksekusi oleh kaum muslimin. Dan sudah 8 orang yang kita baca. 5 orang diantaranya berhasil taubat dan bebas dari eksekusi mati, bahkan masuk Islam. Sementara 3 orang lainnya mereka tidak bertobat dan dieksekusi mati sesuai dengan vonis semula. Kita akan masuk ke orang yang ke-9, yaitu Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Hindun adalah seorang bangsawan cantik dan hartawati Quraisy yang menjadi istri seorang pemuka dan pembesar Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Ia adalah seorang perempuan yang sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin semenjak Nabi SAW belum hijrah ke Madinah. Ia pun seorang perempuan yang terkena ganas serta kejam terhadap orang-orang yang mengikuti Islam. Di antara keganasan dan kekejamannya, ia pernah memakan dan hendak menelan hati Hamzah tatkala Hamzah radhiyallahu anhu tewas sebagai syahid di Uhud, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam riwayat perang Uhud pada pembahasan sebelum ini. Suaminya pun demikian juga. Akan tetapi, tatkala Nabi SAW akan memasuki kota Mekkah, Abu Sufyan telah menyerah lebih dahulu dan mengikut Islam sampai dicaci maki olehnya, oleh istrinya maksudnya ya. Setelah kota Mekah dibuka dan ditaklukkan oleh Nabi SAW, ia diselamatkan juga dari hukuman itu. Padahal ia seharusnya menerima hukuman bunuh. Ia bersama-sama orang banyak yang datang berduyun-duyun kepada Nabi SAW untuk menyerah dan berbaiat mengikut Islam. Selanjutnya, ia menjadi pengikut Islam. Pendek saja yang diulas oleh buku ini tentang Hindun binti Utbah. Hanya mungkin perlu reminder kembali oleh kita ya, bagaimana sepak terjang seorang Hindun binti Utbah dalam memusuhi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Hindun binti Utbah membenci Rasulullah SAW dan ajaran Islam itu sebelum perang Badar. Artinya sejak awal dakwah Nabi itu diserukan secara terang-terangan. Hindun binti Utbah bisa dikatakan sebagai orang kedua dari kalangan perempuan yang permusuhannya sangat besar dan sangat terang-terangan kepada Rasulullah SAW. Orang pertama yang paling terkenal permusuhannya sangat keras adalah Ummu Jamil.
Ummu Jamil ini adalah istri dari Abu Lahab yang dikisahkan ya di dalam surat Al-Lahab, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibaca oleh kaum muslimin hingga akhir zaman. Dan Allah mengabadikan bagaimana permusuhan Abu Lahab, juga di situ disebut istrinya, tentang kerasnya permusuhan itu terhadap Rasulullah SAW. Hindu binti Utbah bisa dikatakan sebagai orang kedua yang dari kalangan perempuan ya, yang permusuhannya sangat-sangat keras dan sangat-sangat jelas, sangat-sangat terang-terangan terhadap kaum muslimin. Ia bahkan termasuk orang yang juga menyiksa para sahabat ya, dari kalangan mustad'afin, dari kalangan budak, dari kalangan orang miskin. Seperti misalnya Bilal bin Rabah, ia ikut menyiksanya. Biasanya kan hanya kaum laki-laki kebanyakannya, tetapi Hindu binti Utbah karena ia adalah putri seorang pembesar, putri bangsawan, dan ia juga istri bangsawan, istri pembesar. Itu membuat dia memiliki harga diri yang tinggi di kalangan orang-orang Quraisy, sehingga dia leluasa untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Berbeda mungkin dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Kisah permusuhan Hindun binti Utbah itu yang paling fenomenal lah, yang paling kejam pasca pertempuran Uhud, di mana ia melakukan mutilasi terhadap paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Sebab sejak awal sebetulnya dia sangat memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah SAW, tetapi sangat-sangat meledak. Kebencian itu tidak bisa dia tahan lagi setelah peristiwa Badar, di mana dia kehilangan ayah sekaligus paman juga saudaranya. Menjadi korban dari kehebatan tentara-tentara kaum muslimin di Perang Tanding. Perang Tanding itu perang awal sebelum terjadinya pertempuran dua pasukan besar di peperangan Jazirah Arab pada masa itu. Jadi ada Perang Tanding dulu, baru setelah perang Tanding yang ini biasanya lebih ke psy war ya, itu dilanjutkan dengan perang atau pertempuran antara dua pasukan besar. Dan ayah, paman, juga saudara dari Hindun binti Utbah ini menjadi korban di Perang Tanding pada pembukaan pertempuran Badar ya. Bener ya, Perang Tanding pembukaan Perang Badar gitu. Dan ini menjadi dendam yang sangat dalam bagi Hindun binti Utbah, yang pada saat itu dua orang kerabat Hindun itu dieksekusinya oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, dan kakaknya yaitu Walid bin Utbah itu dieksekusinya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka atas dendam itulah ia menyengaja menyewa seorang yang bisa melakukan eksekusi terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib dan memberikan kepadanya hadiah yang sangat besar. Lalu pilihan itu jatuh kepada Wahsy bin Harb, dan berhasil Wahsy itu melakukan tugasnya dengan baik menurut Hindun. Lalu diberikan hadiah, dan meskipun dia tidak membantu Hindun melakukan mutilasi. Hindun melakukan mutilasi terhadap jasad syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib dengan tangannya sendiri. Itu menjadi puncak kejahatannya yang dilakukan oleh Hindun binti Utbah. Bahkan sampai detik-detik terakhir kedatangan Rasulullah SAW di peristiwa Fatu Mekah, datang ke Mekah, itu Hindun masih belum bisa membuka hatinya. Ia bahkan marah dan menarik janggut suaminya karena tidak melakukan perlawanan terhadap serangan yang mungkin akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun dari sejak ia masuk ke rumah gitu ya untuk mendapatkan perlindungan supaya tidak dihukum oleh Rasulullah SAW, sampai
ia melihat kedatangan Rasulullah, kemudian mendengar khutbahnya, dan detik-detik terakhir barulah ia masuk Islam bersama dengan rombongan kaum muslimin yang pada saat itu juga berduyun-duyun masuk Islam. Karena dia merasa dia sudah melakukan kesalahan yang banyak terhadap Rasulullah SAW, ia menutup wajahnya supaya tidak dikenali oleh Rasulullah SAW. Tetapi nanti di akhir, pada satu titik di mana Hindun binti Utbah, wanita yang cerdas ini, bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah ini Hindun, gitu ya. Barulah Hindun tidak bisa menyembunyikan lagi identitasnya, dan tentang kisah ini sepenggal percakapan antara Hindun dengan Rasulullah SAW akan dikisahkan di judul berikutnya. Orang ke-10 dan ke-11 yang masuk ke dalam daftar hitam yang mendapatkan vonis eksekusi yaitu Harits bin Hisham dan Zubair bin Umayyah. Tidak dikisahkan apa kesalahan dua orang ini. Hadis ini hanya dikatakan sebagai orang yang memusuhi Islam karena kejahatannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi ditulis secara umum dan tidak dijelaskan secara spesifik kejahatan seperti apa yang telah mereka lakukan. Ketika Nabi SAW memasuki Mekah, di peristiwa Fatu Mekah ini, kedua orang ini bersembunyi dan meminta perlindungan kepada Ummu Hani bin Abu Thalib. Ummu Hani binti Abu Thalib, istri Hubairah bin Abi Wahb bin Al-Makhzumi. Itu nama suaminya ya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang kepada keluarganya, dan Ummu Hani termasuk ke dalam salah satu keluarganya, sehingga menjadi salah seorang yang dikunjungi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Ali bin Abi Thalib mengunjungi Ummu Hani tersebut, diketahuilah oleh Ali bahwa dua orang yang masuk daftar hitam mendapatkan vonis eksekusi itu bersembunyi di rumah Ummu Hani. Jelas ketika melihat dua orang ini, Harits dan Zubair, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingat pesan Rasulullah SAW dan tanpa menunggu ia mengacungkan pedang. Lalu Ummu Hani langsung bertindak cepat, ia memasukkan dua orang ini ke dalam rumahnya dan menguncinya. Dan setelah dikunci tentu Ali bin Abi Thalib tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Ummu Hani tidak menunggu, ia setelah mengunci pintunya, ia bersegera menemui Rasulullah SAW di kemah beliau. Ia berjalan dengan sangat cepat lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, mengadukan ya peristiwa tersebut. Wahai Rasulullah, saya ini sudah melindungi dua orang yang engkau berikan vonis eksekusi mati kepada mereka, yaitu Harits bin Hisham dan Zubair bin Umayyah. Dua orang ini saya lindungi, tetapi rupanya saudara saya ini, Ali bin Abi Thalib, bersikeras untuk melakukan eksekusi. Saya meminta perlindungan untuk mereka berdua, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab permohonan Ummu Hani itu dengan bersabda, Qad ajarna man ajarti wa ammanna man ammanti fala taqtulhuma. Sesungguhnya kami telah melindungi orang yang kamu lindungi, dan kami telah mengamankan orang yang kamu amankan. Karena itu tidak boleh membunuh mereka berdua itu. Dan itulah akhir dari Harits dan Zubair ya. Harits bin Hisham dan Zubair bin Umayyah pada akhirnya tidak mendapatkan eksekusi sesuai dengan vonis yang seharusnya, malah dimaafkan oleh Rasulullah SAW atas perlindungan dari Ummu Hani. Diriwayatkan salah seorang dari mereka, yaitu Harits bin Hisham, pada akhirnya memeluk Islam. Hanya tentang Zubair bin Abi Umayyah, apakah dia masuk Islam atau tidak, ini tidak didapatkan riwayatnya oleh penulis, yaitu Kiai Haji Munawar.
Kita akan masuk ke orang ke-12, yaitu Ka'ab bin Zuhair. Ini kisahnya pendek-pendek saja ya, 3 orang yang terakhir. Ka'ab bin Zubair adalah seorang penyair yang terkenal dengan syair-syairnya. Ia terus-menerus mengejek-ejek dan menghinakan Islam. Nah, kalau ini jelas saya disebutkan bahwa Ka'ab bin Zuhair itu menentang Islam, melakukan kejahatan terhadap Islam dengan syair-syairnya, dengan keahliannya tersebut. Akan tetapi setelah Nabi SAW membuka kota Mekah dan menaklukkan seluruh penduduknya, ia pun mengikut Islam. Dan kalau sudah mengikut Islam, vonis atas dirinya secara otomatis tidak berlaku. Orang ke-13 yaitu Wahsy bin Harb. Ini sudah dikisahkan tadi ya, bagaimana kejahatan yang dia lakukan, meskipun dia melakukan kejahatan tersebut bukan atas dasar kebencian sebetulnya terhadap Rasulullah SAW, juga terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib, juga terhadap keseluruhan kaum muslimin. Ia melakukan perintah dari Hindun binti Utbah untuk mengeksekusi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah SAW. Itu murni berdasarkan harta kekayaan yang dijanjikan akan diberikan kepadanya oleh Hindun binti Utbah. Sebelum ia ditemukan dan vonis eksekusi mati itu dilaksanakan, Wahsy bin Harb memutuskan untuk memeluk Islam, sehingga vonis mati yang sudah ia sandang itu kembali dicabut. Di sini dikisahkan bahwa sebetulnya sebelum ia masuk Islam itu ada sahabat yang sempat mengejar dan mengancam akan membunuhnya, tetapi ya pada akhirnya tidak terjadi. Wahsy sebelum sahabat tadi ya, tidak disebutkan siapa namanya, tapi ada antara para sahabat di sini dikatakannya seperti itu, yang mengancam dan membunuhnya, tetapi ya belum kesampaian ancaman pembunuhan itu, Wahsy keburu masuk Islam. Dan selamatlah ia. Ya, dan ia menjadi orang kesekian yang selamat dari vonis tersebut. Kemudian orang terakhir yang masuk ke dalam daftar hitam orang yang mendapatkan vonis mati adalah seorang penyanyi perempuan, dan Fartama juga seorang penyanyi. Jadi ini 2 orang ya. Orang ke-14, jadi poin ke-14 berarti ini adalah 2 orang. Disebutkan seorang perempuan penyanyi, tidak disebutkan namanya, juga Fartama yang juga seorang penyanyi. Berarti ada 2 orang penyanyi, yang satu diketahui namanya itu Fartama, yang satu lagi tidak diketahui namanya. Ia adalah penyanyi dari Abdullah bin Khattab. Abdullah bin Khattab ini adalah orang kedua yang mendapatkan vonis mati, dan dia adalah orang pertama yang dieksekusi mati atas kejahatan yang dia lakukan terhadap kaum muslimin. Salah satu kejahatan yang dia lakukan adalah ia menyewa 2 orang penyanyi ini untuk melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW melalui syair dan nyanyian mereka. Nah, 2 orang penyanyi ini tentu saja mendapatkan vonis mati juga sebagaimana orang yang menyuruhnya. Hanya saja di sini dikatakan menurut satu riwayat yang seorang memohon diselamatkan kepada Nabi, lalu diselamatkannya dan kemudian ia memeluk Islam. Jadi 3 orang yang disebutkan di sini yaitu Abdullah bin Khattab, kemudian Fartama, dan 1 orang lagi penyanyi perempuan. Ini 3-tiganya dieksekusi di waktu yang bersamaan. Hanya 1 orang perempuan, entah yang tidak disebutkan namanya, entah Fartama, ini memohon untuk dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Lalu permohonan itu, dan ini tidak ada pelindungnya ya, dia memohon sendiri gitu, memohon untuk diselamatkan. Lalu diselamatkan oleh Rasulullah, dia dibebaskan dari vonis mati. Dan setelah dibebaskan itu, dia menyatakan diri masuk Islam. Demikianlah sikap dan tindakan Nabi SAW terhadap para musuh Islam. Sekalipun 15 orang tersebut sudah tercatat dalam daftar hitam yang harus dijatuhi hukuman eksekusi mati oleh beliau, ternyata hanya ada 4 atau 5 orang saja yang dijatuhi hukuman mati.
Kenapa ada ataunya? Karena yang satu orang itu, yang tadi yang terakhir ya, seorang penyanyi perempuan itu hanya sebagian riwayat yang menyebutkannya gitu. Sebagian yang lain tidak. Dan itulah teman pencerah sejarah, daftar orang-orang yang mendapatkan vonis eksekusi mati. Dan dari semua kisah itu ya, dengan kisah yang berbeda-beda, mereka memiliki satu hal sama, yaitu melakukan kejahatan terhadap Rasulullah SAW, keluarga, juga kaum muslimin secara umum. Dan tentu saja di atas semua itu mereka juga menghina Islam dan melakukan gangguan-gangguan terhadap dakwah. 15 orang ini bisa dikatakan kesalahan mereka itu sangat wajar ya, mendapatkan vonis eksekusi mati. Karena kejahatan yang mereka lakukan itu juga terhitung sangat kejam ya, sampai ada yang membuat putri Rasulullah SAW Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha itu sampai keguguran dan pendarahan. Kemudian sakit-sakitan sampai menemui ajalnya di beberapa tahun berikutnya. Demikian juga terhadap putri Rasulullah yang lain, yaitu dua putri Rasulullah yang lain, sampai mereka terjatuh dari kudanya. Kemudian melakukan hinaan-hinaan dengan syair-syair, kebohongan-kebohongan, dan melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Bahkan ada juga yang melakukan kejahatan dengan membocorkan rahasia kaum muslimin. Dan intinya mereka melakukan kesalahan yang fatal, sangat-sangat fatal. Dan mereka mendapatkan vonis itu karena mereka belum menyatakan masuk Islam sampai terjadinya Futuh Mekah. Mungkin ya, jika Abu Sufyan belum masuk Islam sampai detik Rasulullah SAW memasuki kota Makkah, mungkin dia juga akan masuk ke dalam daftar hitam ini, karena perbuatannya sebelum ia masuk ke Islam, bagaimana dia memusuhi Rasulullah SAW itu sangat terang dan jelas. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk dia lebih awal dari teman-temannya yang masuk Islam pada saat terjadinya Fatuh Mekah. Jadi dia orang yang lebih cepat sedikit lah ya, lebih cepat selangkah daripada yang lain. Dan sebetulnya Abu Sufyan juga selain kejahatannya sangat-sangat besar, tetapi dia setelah masuk Islam justru memberikan kebaikan bagi Islam dan jasa yang sangat besar, yaitu ia menjadi perantara kebaikan bagi seluruh orang Quraisy dan seluruh suku-suku yang lain lah ya, yang tinggal di kota Makkah. Karena ucapannya, karena seruannya, orang-orang di Makkah itu tidak melakukan perlawanan. Ya, hanya segelintir orang yang dimobilisasi oleh Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amr yang melakukan perlawanan. Tetapi perlawanannya cukup tidak berhasil, sangat-sangat tidak berhasil, karena mereka memobilisasi masanya tidak bisa banyak, dan itu atas jasa dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan happy endingnya bagi Abu Sufyan, ternyata istrinya pun mengikuti jejaknya, dan dia sebetulnya memiliki putra dan putri yang lebih dulu masuk Islam sebelum dirinya, dan bahkan sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah Ramlah binti Abu Sufyan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, yang membuat posisi Abu Sufyan itu sebetulnya spesial di hadapan Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya pembesar, tapi dia adalah bapak mertua dari Rasulullah SAW. Orang berikutnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kelak dia lah yang akan mendirikan kekhalifahan atau Kesultanan Umayyah, Kesultanan Bani Umayyah. Dan dia memiliki pekerjaan, memiliki tugas dari Rasulullah SAW sebagai salah satu dari tim sekretariat negara. Orang
ketiga, dan ini kemungkinan besar adalah kakak dari Ummu Habibah, Ramlah, dan juga kakak dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia adalah Abu Huzaifah bin Abu Sufyan. Kiprahnya mungkin tidak terdengar sebesar Ramlah dan sebesar Muawiyah ya, tetapi dia memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan dakwah Islam. Dan itulah teman-teman pecinta sejarah, daftar orang-orang yang masuk dalam vonis, daftar orang-orang yang mendapatkan vonis eksekusi mati dari Rasulullah SAW. Sudah kita bahas dari orang pertama hingga orang ke-15. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan judul yang lain, tetapi masih di peristiwa Fathu Mekah. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Juga nyalakan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video yang baru. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.